Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Agar jera, pemilik disuruh hancurkan sendiri knalpot bising sepeda motornya. Bawaslu Bukit Tinggi sidangkan laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Bukit Tinggi. Ruas jalan di Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan terus menyempit karena terban. Polisi punya cara baru untuk menimbulkan efek jera kepada pemilik sepeda motor yang menggunakan knalpot bising. Mereka yang terjaring razia disuruh menghancurkan sendiri knalpot bising sepeda motornya di halaman Mapolsek Koto Tangah pada Rabu pagi. Setelah itu, polisi akan memberikan surat bukti pelanggaran kepada para pelanggar aturan berlalu lintas tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Setelah membayar denda tilang, para pemilik kendaraan masih diwajibkan untuk memasang kembali knalpot standar mereka. Setelah itu, barulah para pengendara ini diperbolehkan pulang dengan membawa kendaraan masing-masing. Menurut data di Polsek Koto Tangah, sejak Januari hingga awal Oktober, telah ratusan knalpot bising yang dihancurkan. Hampir setiap hari, polisi lalu lintas dari Polsek Koto Tangah Padang menggelar razia di tempat-tempat strategis. Tujuannya melakukan penindakan terhadap pelanggaran kasat mata. Pengendara roda 2 yang menggunakan knalpot brong atau knalpot racing itu adalah melanggar pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan apabila kendaraan itu dapat bagi kami akan melakukan penindakan dengan cara tilang. Syarat untuk keluarnya itu adalah salah satunya adalah membuka knalpot tersebut dan dihancurkan oleh pemiliknya, dipasang kembali dengan knalpot yang standar. Meski telah banyak kendaraan yang ditahan karena pelanggaran serupa, namun setiap kali digelar razia, selalu saja didapati pemakai sepeda motor yang menggunakan knalpot bising. Sepertinya, kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas masih jauh dari harapan. Robiham melaporkan dari Padang. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukit Tinggi menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu di ruang sidang Bawaslu. Hal itu dilakukan menindaklanjuti laporan dari Partai Demokrat terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukit Tinggi. Partai Demokrat melaporkan KPU Bukit Tinggi terkait dengan calon legislatif mereka yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pasca masukan dan tanggapan masyarakat. Partai Demokrat merasa dirugikan karena salah satu calegnya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Meskipun pihaknya telah melakukan tahapan perbaikan sesuai yang diarahkan KPU. Ketika perbaikan sudah masuk, ternyata pada saat-saat akhir batas waktu perbaikan, tanggal 18 September, KPU Bukit Tinggi meminta DPC Demokrat mengganti bacaleknya tersebut dengan calon lain. Hal ini dianggap merugikan karena tidak ada permintaan tersebut sejak awal. Yang bersangkutan TMS karena sebagai pejabat LPM di Kelurahan Kubu Gulai Bancah. Tapi segala kelengkapan sudah diserahkan kepada KPU pada saat verifikasi ke kantor DPC Partai Demokrat Kota Bukit Tinggi. Pada saat verifikasi tersebut sudah kami sampaikan dokumen tersebut kepada kawan-kawan KPU yang hadir di kantor DPC pada saat itu. Dan kami diarahkan untuk kembali mengupload di silon
KPU dan itu sudah kami laksanakan. Hingga saat ini, Bawaslu Bukit Tinggi telah menerima laporan dari 5 partai politik terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukit Tinggi. Ya, sampai hari ini Bawaslu Kota Bukit Tinggi sudah menerima 5 laporan. Ada 5 laporan dari partai politik. Sudah kita register 2 dan 1 laporan masih proses kajian. 3 laporan masih proses kajian. Dan sudah yang 2 kita register sudah kita lakukan persidangan. 5 parpol yang melaporkan pelanggaran administrasi ke Bawaslu Bukit Tinggi adalah Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Umat, dan Partai Gerindra. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Tebing penahan jalan di Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan, kembali longsor. Akibatnya, bibir sungai semakin dekat ke jalan, sehingga ruas jalan semakin menyempit. Longsornya bahu jalan ini terjadi sejak beberapa minggu lalu, disebabkan tergerus air sungai. Jalan ini merupakan akses satu-satunya warga yang ada di Kampung Kotopulai menuju Pasar Lengayang. Selain itu, jalan ini juga dilalui ratusan pelajar setiap harinya. Jalannya putus, itu kan akses untuk transportasi keluar untuk pergi ke pasar dan anak-anak sekolah kan terganggu. Ini kejadian tebing runtuh ini sudah agak lama. Cuman masyarakat yang rehabilitasi, namun sampai sekarang inilah adanya akses masyarakat satu-satunya jalan ini, Pak, jalan perhubungan masyarakat. Runtuhnya bahu jalan ini bukan pertama kali terjadi. Bulan Agustus lalu longsor serupa juga terjadi di kawasan ini, namun sudah diperbaiki oleh dinas terkait. Penyebabnya runtuh jalan yang di Lubuagong yang pertama adalah karena genangan air hujan dan kemudian longsor disebabkan tebing-tebing yang ada di tepi sungai itu tidak ada ketahanannya. Nagari Kotopulai yang ada di Kecamatan Lengayang ini dihuni sekitar 680 keluarga atau hampir 3.000 orang. Jika jalan ini putus, ribuan warga nagari tersebut akan terisolasi karena tak ada akses lain. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Polisi harus berusaha keras melindungi Tuslim dari amukan massa saat mengevakuasi pria berusia 43 tahun dari rumahnya. Meski polisi telah melakukan tembakan peringatan beberapa kali, tapi warga tak mengindahkannya. Mereka semakin beringas dan ingin menghakimi pelaku. Kami yang menangani. Oke. Dengan kerja keras, polisi akhirnya berhasil mengevakuasi Tuslim ke Mapolsek Sungai Rumbai. Warga marah karena Tuslim telah menganiaya Almi hingga kakek berusia 61 tahun itu meninggal dunia. Padahal mereka berdua adalah warga satu kampung di Jorong Kayuaro, Nagari Sungai Limau, sekitar 70 km dari Pulau Punjung, ibu kota Dharmasraya. Kepada polisi, Tuslim mengaku sakit hati saat Almi menagih hutangnya sebesar 2,5 juta rupiah. Karena selain sering ditagih, korban berkata kasar kepada pelaku. Senin malam, Almi kembali mendatangi rumah pelaku dan menagih utangnya. Namun kali ini, korban berkata kasar, sehingga cekcok mulut pun terjadi di antara mereka berdua. Merasa tersinggung, pelaku menganiaya korban dengan sebilah kayu. Korban pun meninggal dunia. Sakit hati, Pak, awal mulanya itu. Dari ucapan perkataan dia itu udah terlalu menyinggung perasaan. Jadi spontanitas saja melakukan kekerasan terhadap almarhum Almi itu.
Melakukan pembunuhan itu ya didasarkan emosi tadi Pak, spontanitas itu aja. Menggunakan apa? Menggunakan kayu. Waktu kami akan melaksanakan eksekusi keluar dari rumah, memang ada masyarakat yang tidak senang dan melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kami karena masyarakat ingin menghakimi daripada pelaku tersebut. Kalau motif daripada pembunuhan tersebut yaitu karena unsur sakit hati karena tersangkut masalah utang piutang antara korban dengan pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 340, junto pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.